Anda membayangkan sebuah percakapan biasa yang ternyata adalah rekaman pertama dari sebuah revolusi terbesar dalam sejarah? Bayangkan seorang pedagang di sebuah kota kecil yang terpencil. Lalu, secara tak sengaja, ia menyaksikan sebuah pemandangan aneh. 3 orang, seorang lelaki, seorang wanita, dan seorang remaja, berdiri melakukan ritual aneh di sudut sepi. Percakapan singkat yang menyusul, yang mungkin hanya berlangsung beberapa menit, ternyata mengandung sebuah klaim yang begitu liar, begitu radikal, sehingga mustahil untuk dipercaya. Sebuah klaim yang, jika terbukti benar, akan menghancurkan tatanan dunia. Klaim itu adalah bahwa kedua kekaisaran superpower pada masa itu, Persia dengan kemegahannya, dan Romawi dengan keperkasaannya, akan takluk di tangan gerakan yang baru dimulai oleh 3 orang ini. Apa yang sebenarnya dilihat oleh pedagang itu? Apa yang tidak terlihat oleh mata kebanyakan orang? Jawabannya tidak terletak pada istana-istana megah, melainkan di sini, di sebuah titik yang hampir terlupakan di peta. Ini adalah cerita tentang bagaimana panggung dunia disiapkan untuk sebuah kejutan terbesar. Cerita tentang jejaring tersembunyi, strategi politik, dan tuduhan kegilaan yang justru membuktikan betapa berbahayanya visi ini bagi kekuasaan lama. Jadi seruput dulu kopinya, mari kita mulai. Dua raksasa itu membelah dunia menjadi 2 poros kekuasaan. Di timur, di seberang sungai Tigris, berdiri megah Ctesiphon, ibu kota kekaisaran Persia Sasania. Di sana, di balik tembok-tembok tinggi yang menjulang, Shahanshah, raja segala raja, memerintah atas sebuah imperium yang membentang dari tepi sungai Oxus hingga dataran Yaman. Istana-istananya dipenuhi emas, permata, dan sutra, dijaga oleh pasukan elit yang dikenal sebagai dewa keabadian. Kekuasaannya tampak tak terbantahkan. Warisan peradaban yang telah berusia ribuan tahun. Dan di barat, menghadap ke selat Bosporus, Konstantinopel, mutiara kekaisaran Romawi Timur, berdiri tegak sebagai benteng kekristenan dan warisan legiun-legiun Caesar. Kaisar Heraklius, yang kelak akan diguncang oleh mimpi aneh, memimpin sebuah mesin birokrasi dan militer yang rumit dari istana megahnya. Kota itu adalah pusat perdagangan, teologi, dan strategi. Sebuah simpul yang menghubungkan Eropa dengan Asia. Pasukannya, meski terkadang terdesak, tetap menjadi kekuatan tempur yang paling disiplin di dunia Mediterania. Antara 2 kolosus inilah dunia berputar. Setiap kebijakan, setiap peperangan, setiap aliran emas, pada hakikatnya adalah dialektika antara Ctesiphon dan Konstantinopel. Mereka adalah pusat gravitasi politik, ekonomi, dan militer. Siapapun yang ingin menjadi signifikan harus mencari pengakuan dari salah satunya, atau menjadi bidak dalam percaturan mereka. Lalu, geserlah peta itu jauh ke selatan, lewati perbatasan yang diperebutkan, lintasi gurun Syam yang luas, dan sampailah pada sepetak tanah gersang yang terpelanting di pinggiran panggung dunia, Jazirah Arab. Di sana, tidak ada istana marmer atau pasukan berkuda yang bersinar. Yang ada hanyalah hamparan pasir tak berujung, diterpa matahari yang kejam, dan dihuni oleh suku-suku pengembara yang hidupnya bergantung pada sumur dan kafilah. Dan di tengah kegersangan ini, seperti sebuah oasis yang keras, terdapat Mekah. Sebuah kota kecil yang hidup dari 2 hal, sumur Zam-Zam dan rute perdagangan. Kotanya tidak indah, rumah-rumahnya terbuat dari batu dan tanah liat, jalannya berdebu. Kekuatannya tidak terletak pada pasukan, melainkan pada sebuah kubus batu tua yang disebut Ka'bah, situs pemujaan bagi ratusan berhala yang menjadi tujuan ziarah berbagai kabilah Arab. Kekuasaan di Mekah diukur dengan jumlah unta, pengaruh dalam suku, serta kendali atas perdagangan rempah-rempah dan kulit. Dari sudut pandang para raja di Ctesiphon dan Konstantinopel, Mekah hanyalah sebuah catatan kaki, sebuah titik terpencil yang mungkin sekali luput dari peta-peta mereka. Sebuah komunitas pedagang keras kepala yang tak layak diperhitungkan dalam kalkulasi kekuasaan global. Namun di sanalah, di celah-celah bebatuan lembah yang tandus itu, di tengah bayang-bayang Ka'bah yang dipenuhi patung-patung, sebuah kekuatan sama sekali baru sedang bersiap untuk lahir. Sebuah kekuatan yang tidak akan mengakui poros kekuasaan lama. Sebuah visi yang akan menantang dasar-dasar kedua imperium tersebut. Dan yang paling mengejutkan, para aktor utamanya bahkan belum menyadari bahwa panggung yang jauh lebih besar telah disiapkan untuk mereka. Revolusi-revolusi besar seringkali justru datang dari tempat yang paling tidak terduga. Panas Mekah pada musim haji terasa berbeda. Bukan hanya terik matahari yang memantul dari batu-batu coklat, tetapi juga kepadatan manusia dari segala penjuru jazirah. Dalam kerumunan itu, seorang pedagang bernama Afif Al-Kindi mencari sesuatu yang lebih dari sekadar transaksi. Ia mendatangi rumah Al-Abbas, paman Nabi yang dihormati, sekaligus seorang yang paham lika-liku perdagangan dan politik Quraisy. Percakapan mereka adalah percakapan sesama pedagang, berbumbu kabar tentang kafilah dan pasar. Lalu, tiba-tiba, sebuah pemandangan aneh menarik perhatian Afif. Seorang laki-laki keluar dan berdiri menghadap Ka'bah. Gerakannya tenang, namun penuh keyakinan.
Ia mulai melakukan rangkaian gerakan yang tidak lazim, berdiri, rukuk, sujud. Bagi mata yang belum terbiasa, ini adalah sebuah ritual asing, sebuah pemisahan diri dari hingar-bingar penyembahan berhala di sekelilingnya. Sebelum Afif sempat bertanya, seorang wanita muncul dan berdiri di belakang laki-laki itu, mengikuti setiap gerakannya dengan khidmat. Tak lama kemudian, seorang remaja belia menyusul, mengambil posisi di samping mereka. Dalam kesunyian yang nyaris terasa berat, ketiga figur itu membentuk formasi minimalis, namun sangat kuat di tengah luasnya pelataran Ka'bah. "Wahai Abbas," tanya Afif, suaranya berbisik penuh rasa ingin tahu, "agama apakah ini?" Ibnu Atsir dalam Al-Kamil fi Al-Tarikh mencatat percakapan ini dengan cermat. Namun kecermatannya, seperti kecermatan banyak ulama klasik, seringkali hanya terpaku pada satu aspek, siapa yang pertama kali syalat bersama Nabi. Perdebatan panjang pun tercipta, apakah Ali bin Abi Thalib, seperti yang tersirat dalam riwayat ini, ataukah Zaid bin Haritsah. Para penulis sirah dan tarikh sibuk merinci urutan keislaman, seolah-olah menentukan peringkat tersebut adalah kunci utama untuk memahami momen bersejarah ini. Mereka, dalam upaya mulia untuk mendokumentasikan sejarah, justru sering melewatkan pesan bom waktu yang diucapkan oleh Al-Abbas sebagai jawaban. Fokus mereka pada siapa dan apa ritualnya membuat mereka luput menanyakan mengapa dan kemana arah dari semua ini. Kembali ke percakapan, Al-Abbas tidak hanya menjawab, "Itu adalah Muhammad, keponakanku yang mengaku nabi." Jawabannya jauh lebih dalam dan lebih berbahaya. Dengan nada yang mungkin campur aduk antara kekaguman seorang keluarga dan keheranan seorang politisi yang pragmatis, Al-Abbas menyodorkan visi yang mustahil. Dan ia mengklaim bahwa harta karun Kisra, yaitu Persia, dan Kaisar, yaitu Romawi, akan dibukakan untuknya. Dalam kalimat inilah letak kejeniusan narasi yang sering terlewat. Para ulama klasik sibuk memperdebatkan siapa orang pertama yang syalat, tetapi mereka hampir tidak menyentuh substansi politik radikal dari pernyataan Al-Abbas ini. Mereka meriwayatkan klaim itu sebagai sebuah mukjizat yang akan terbukti belakangan, namun gagal melihatnya sebagai manifesto politik yang diucapkan pada hari pertama. Bayangkan kembali adegan itu. Di satu sisi, 3 orang, jumlah yang sama sekali tidak sebanding dengan para penjaga Ka'bah. Di sisi lain, sebuah klaim yang menyasar takhta 2 kekaisaran terkuat di muka bumi. Kontras antara kesederhanaan para pemain dan besarnya panggung yang mereka bidik, inilah yang menciptakan ironi dramatis yang luar biasa. Syalat yang mereka lakukan bukan sekadar ritual spiritual belaka. Dalam konteks klaim geopolitik itu, ia adalah sebuah deklarasi kemerdekaan. Setiap gerakan rukuk dan sujud adalah bentuk penolakan terhadap tatanan dunia yang ada, baik tatanan paganisme lokal Quraisy maupun otoritas imperialisme dua adidaya. Itu adalah latihan fisik untuk sebuah revolusi mental sekaligus politik. Dengan syalat berjamaah yang kecil itu, mereka sedang membentuk inti dari sebuah ummah baru, sebuah komunitas politik yang berlandaskan keyakinan yang suatu hari nanti akan sanggup menghadapi legiun Persia dan Romawi. Maka pertanyaan Afif, agama apakah ini, seharusnya diganti dengan pertanyaan yang lebih tajam, gerakan politik apakah ini? Sebab yang disaksikan Afif bukanlah sekadar permulaan sebuah aliran keagamaan yang tertutup, melainkan kelahiran sebuah kekuatan dunia baru yang, dari rahim Mekkah yang terpencil, sudah membidik jantung kekuasaan global. Para ulama klasik mungkin sibuk mencari siapa orang pertama yang syalat, tetapi mereka sedikit mengabaikan visi pertama yang dinyatakan. Sebuah visi yang, bagi para pemuka Quraisy saat itu, terdengar tidak kurang dari khayalan orang gila, atau justru ancaman paling berbahaya. Dari sudut pandang kita sekarang, di mana sejarah telah berbicara, ketiga orang yang syalat itu adalah pahlawan yang visioner. Tetapi, coba kita lompati dinding waktu dan berdiri di sepatu para elit Quraisy di Mekah. Bagi mereka, pemandangan itu bukanlah pemandangan yang mulia, itu adalah ancaman eksistensial yang berkedok kesalehan. Dan setiap ancaman, sebelum dihadapi dengan pedang, terlebih dahulu harus dipahami. Bagi para penguasa Mekah, memahami Muhammad berarti menemukan kerangka logika untuk mendiskreditkannya. Dan kata yang mereka pilih, kata yang paling masuk akal dalam kamus realitas mereka adalah Majnun. Mengapa gila? Karena itu adalah diagnosis yang paling mudah, paling elegan, dan paling mematikan untuk menetralisir bahaya yang mereka rasakan, tetapi tidak bisa mereka kalahkan dalam debat terbuka. Pertama, mari kita lihat ancaman yang Muhammad bawa. Ia bukan hanya menyerukan satu Tuhan. Itu bisa dinegosiasikan. Ia menyerang jantung ekonomi Mekah, industri berhala di sekitar Ka'bah. Setiap orang yang mengikuti ajakannya adalah pelanggan yang hilang dari pasar peziarah, sebuah pukulan langsung ke kantong para oligarki Quraisy. Lebih dalam lagi, ia menantang hierarki sosial. Dalam masyarakat kesukuan yang kaku, bagaimana mungkin seorang yatim piatu dari Bani Hashim, yang diasuh oleh pamannya, tiba-tiba mengklaim otoritas tertinggi atas semua suku? Itu adalah revolusi kelas yang mengancam status quo.
Namun, semua ancaman ini masih berada dalam ranah yang bisa diperdebatkan. Ekonomi bisa dinegosiasikan ulang, hierarki sosial bisa bergeser. Tapi, ada satu hal yang tidak bisa mereka maafkan. Satu klaim yang begitu liar sehingga mustahil untuk ditanggapi dengan serius, sekaligus begitu berbahaya sehingga mustahil untuk diabaikan. Klaim bahwa Kekaisaran Persia dan Romawi akan takluk padanya. Inilah puncak provokasinya. Bayangkan reaksi seorang Abu Jahal atau Abu Lahab, pedagang ulung yang setiap hari berurusan dengan logika pasar, untung rugi, dan kalkulasi kekuatan yang nyata. Bagi mereka, dunia adalah sistem yang terukur. Kekuatan diukur dengan jumlah pasukan, kekayaan dengan timbangan emas. Klaim Muhammad itu sama dengan seseorang hari ini berdiri di sudut jalan dan berkata ia akan menguasai Wall Street dan Pentagon. Dalam kerangka logika manapun, itu adalah omong kosong. Bukan kesalahan moral, bukan kesesatan teologis, tetapi sebuah kerusakan dalam nalar. Dan disinilah kecerdikan politik kaum Quraisy bekerja. Menuduhnya sebagai penyihir terlalu berisiko. Sihir memiliki daya pikatnya sendiri. Menuduhnya sebagai penyair tidak cukup kuat. Puisi dihargai dalam budaya mereka. Tapi, menuduhnya gila adalah solusi sempurna. Gila adalah label yang mengeluarkan seseorang dari percakapan. Seorang yang gila tidak perlu didengarkan, apalagi diperdebatkan. Ucapannya bukanlah argumen, tetapi gejala sebuah penyakit. Dengan menstempel Muhammad sebagai Majnun, kaum Quraisy secara efektif mencabut validitas setiap kata yang keluar dari mulutnya. Mereka tidak perlu repot-repot membantah wahyu yang ia bawa. Mereka cukup menyebutnya sebagai halusinasi. Mereka tidak perlu takut pada klaim politiknya. Mereka cukup menganggapnya sebagai fantasi seorang yang sakit jiwa. Ini adalah bentuk kekerasan epistemik. Kekerasan yang tidak langsung memukul tubuh, tetapi terlebih dahulu menghancurkan kredibilitas dan akal sehat sang lawan. Itu adalah cara untuk mengatakan, kami tidak akan membunuhmu sekarang, karena kami tidak perlu membunuh sebuah khayalan. Kami hanya akan mengucilkanmu, menertawakanmu, dan membuat semua orang yang mendekatimu merasa malu. Jadi, tuduhan Majnun itu bukanlah sebuah penghinaan yang sembrono. Itu adalah strategi politik yang picik dan kejam. Itu adalah pertahanan terbaik dari sebuah establishment yang merasa terganggu oleh sebuah visi yang terlalu radikal untuk dipahami dan terlalu berbahaya untuk diabaikan. Mereka memilih untuk tidak memerangi visinya, tetapi menyangkal akal sehat dari sang pembawa visi itu sendiri. Dalam ketidakmampuan mereka untuk memahami gempa yang akan datang, mereka memutuskan untuk menyebut sang pemberi peringatan sebagai orang gila. Itu adalah logika kekerasan yang paling masuk akal bagi mereka yang matanya tertutup oleh cahaya kekuasaan mereka sendiri. Dan Afif Al-Kindi, sang pedagang dari Kindah, pun pergi. Ia meninggalkan Mekah dengan segunung pertanyaan dan sebuah pemandangan aneh yang terpatri dalam ingatannya. Bertahun-tahun kemudian, ketika kabar tentang Futuhat Islam, penaklukan-penaklukan yang mengguncang dunia, mulai bergema di seluruh jazirah, barulah gambaran itu kembali dengan kejernihan yang menyiksa. Kabar itu menyebutkan sebuah nama, Muhammad. Dan kabar itu berbicara tentang kejatuhan kekaisaran-kekaisaran. Pada saat itulah, di tengah kesibukan tuannya yang mungkin sudah tak lagi berdagang, kalimat itu terngiang kembali. Bukan kalimat Abbas, tetapi kalimatnya sendiri, keluar dari mulutnya sendiri sebagai sebuah desahan penyesalan yang dalam. Andai saja aku adalah orang keempat. Kalimat ini bukan sekadar penyesalan seorang tua yang melewatkan peluang untuk masuk surga. Ini adalah ratapan seorang saksi sejarah yang menyadari bahwa ia pernah berdiri tepat di tepi jurang di mana sebuah era baru dilahirkan, dan ia memilih untuk berbalik badan. Ia bukan hanya menolak sebuah agama, ia menolak sebuah undangan untuk menjadi bagian dari legenda. Pada saat itu, harga tiket untuk menjadi orang keempat masih gratis. Hanya diperlukan sedikit keberanian untuk melangkah maju dan membentuk syaf yang keempat. Afif merindukan kemurnian dan kesederhanaan momen ketika iman adalah sebuah tindakan paling radikal yang hanya dilakukan oleh segelintir orang di tengah permusuhan dunia. Penyesalan. Afif adalah penyesalan universal setiap orang yang melihat sejarah bergerak meninggalkannya. Ia adalah simbol dari mereka yang mampu melihat kebenaran, tetapi tidak memiliki keberanian untuk memeluknya ketika harganya masih murah. Ia adalah si pembeli yang ragu-ragu, yang ketika akhirnya yakin, harga pasar telah melambung tinggi, tak terjangkau. Dan dari sudut pandang kita sekarang, narasi Afif ini menjadi sebuah epilog yang sempurna untuk prolog kekuasaan ini. Ia memberikan skala manusiawi pada sebuah peristiwa yang akan membesar menjadi gelombang sejarah raksasa. Ia mengingatkan kita bahwa semua ini berawal dari sebuah pilihan sederhana yang dibuat oleh segelintir orang di sebuah pagi yang sunyi. Pilihan Muhammad untuk percaya pada wahyu, pilihan Khadijah untuk percaya pada suaminya, pilihan Ali untuk percaya pada pamannya, dan pilihan Afif untuk tidak memilih. Dari ketiga dan kemudian empat dengan Abu Bakar, orang inilah sebuah kekuatan lahir yang akan mengubah peta dunia selamanya. Visi tentang penaklukan dua kekaisaran adidaya yang ditertawakan di Mekah beberapa dekade kemudian akan menjadi kenyataan yang literal.
Baitullah yang dulu dikelilingi berhala akan disucikan, dan syalat yang dilakukan oleh 3 orang dalam kesunyian itu akan bergema 5 kali sehari dari istana-istana di Damaskus hingga ke tepian sungai Oksus, mengalahkan gemuruh pasukan Persia dan Romawi. Kisah Afif mengajarkan satu hal, sejarah seringkali tidak memberi tanda peringatan yang besar. Ia berbisik, dan hanya mereka yang telinga hatinya cukup tajam dan nyalinya cukup besar, yang akan mendengar bisikan itu dan menjawab, aku siap menjadi yang keempat. Hatur nuhun semuanya. Sekian dan sampai jumpa. Mudah-mudahan Gusti Allah setuju.